Bapak Ibu, ada tanda-tanda. Ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Akar kata dari perkataan kufur nikmat dari kata kafaro, orangnya disebut kafir. Bukan artinya oh dia tidak lagi menyembah Allah. Nah, bukan maknanya oh dia telah bertukar ideologinya. Enggak, masih Islam. Tetapi hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah mengecam dalam Al-Qur'an mereka yang terus diberi nikmat tapi tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat itu. Tapi kalau kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Dan ini Bapak Ibu janji Allah ini. Dan Allah itu bila berjanji beda dengan kita berjanji. Ya kalau kita kadang ditepati, kadang. Tapi kalau Allah berjanji dalam Quran disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Kemudian kita berselawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh dan tauladan yang dipersembahkan Allah kepada kita. Dan 14 abad yang silam Allah telah menyebutkan tentang baginda Nabi Muhammad dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka kita mengirimkan salam sejahtera, salawat dan salam buat Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena Allah saja dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah, dan Allah memerintahkan kepada orang beriman berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah. Inilah yang Allah katakan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang pendengar, ikhwati wa akhwati fillah, azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji terkait dengan ayat-ayat firman-firman Allah, akan berinteraksi kita dengan firman-firman Allah pada surah yang Allah beri nama suratnya dengan surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini adalah surat yang ke-76 di dalam Al-Quran ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, itu iklan itu Pak Riles. Ya kan? Lagi serius ada iklan, nah biasa itu ya. Ada beberapa hal sebelum kita masuk ke topik kita. Yang pertama, ya setiap kita kan harus memastikan berada pada niat yang tulus, ikhlas karena Allah ya Pak Riles ya. Tadi mungkin sudah dimukadimahi. Yang belum masang niatnya, pasang niatnya lillahi ta'ala. Ustadz kami sudah masang niatnya tadi Pak Ustadz, tapi karena Pak Ustadznya lambat datangnya, bengkok niat kami. Luruskan lagi lah Bapak Ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu luruskan niatnya supaya tetap dapat pahala insyaallah. Nabi Muhammad pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang hanya hadirnya untuk absen insyaallah terabsen dia nampak batang hidungnya insyaallah ya. Tapi belum tentu ibadah, belum tentu mendapatkan pahala. Ya, makanya kita restruktur kembali terkait dengan niat ini penting sekali. Yang satunya juga penting nih Pak Riles. Apa itu? Jangan sampai salah dalam berdoa. Tadi kan mestinya doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Ini lain doanya Pak Riles. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kata Pak Riles, kita tutup lagi dah, pengajian kita udah habis selesai. Oh udah ya. Lalu doanya apa Pak Riles? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan ada ya Bapak Ibu ya. Ditinggal nyesek surang ngecek gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Ini semuanya semangat ini pencari penuntut ilmu. Masya Allah.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, surah kita ini diberi nama oleh Allah dengan surah Al-Insan. Itu menjelaskan tentang diri kita sendiri. Perenungan oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang terjadi yang meniupkan ruh lalu kemudian terbentuk sedemikian rupa memang tidak bisa dilepaskan dari Allah Subhanahu wa taala, campuran itu. Tetapi ada unsur makhluk, seorang bapak dan ibu lalu kemudian bertemunya sperma dan ovum. Oke. Di contoh ayat yang lain begini Pak Riles. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami juga yang menjaga memelihara Al-Qur'an. Gimana sih maksudnya? Allah itu menggunakan kata kami? Iya, karena itu menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Yang kedua, yang menurunkan Al-Qur'an itu banyak makhluk yang terlibat. Ada malaikat kan namanya Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makhluk-makhluk itu berperan aktif untuk menyampaikan, sehingga Jibril itu adalah disebut sebagai Ruhul Amin. Yang kedua, wa nahnu lahu hafizun. Kami juga menjaga memeliharanya. Yang menjaga memelihara Al-Qur'an itu siapa aja? Bukan hanya Allah sendiri. Anak-anak kecil hafal Al-Qur'an ikut menjaga, terlibat menjaga Al-Qur'an. Para malaikat ikut menjaga Al-Qur'an. Nabi Muhammad, para kaum muslimin, Masya Allah. Katanya begitu, kalaupun Al-Qur'an kita ini dibakar semuanya, nggak akan hilang itu Qur'an. Ada dalam pikiran orang, dalam hafalan-hafalan, Masya Allah, luar biasa. Kan begitu? Oke. Itu makna dari ketika Allah mengatakan inna. Sesungguhnya kami. Dapat dilihat di sini bahwa sebelum kita mengatakan bahwa terciptanya manusia dengan teori-teorinya, yang patut untuk kita yakini pertama bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala sang creator yang mencipta, yang kemudian menyusun perangkat-perangkatnya secara baik. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala punya kudrah. Ya pasti sangguplah dia. Kalau nggak punya kesanggupan, gimana dia mencipta? Dia pasti ada keinginan, maka itulah sifatnya bernama al-iradah, berkeinginan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkeinginan punya anak, yang diikat suami istri dengan yang sah, belum dikaruniai oleh Allah anak. Itu adalah Allah, kekuasaan Allah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, bisa. Itulah dia Adam. Ada yang punya ibu, tapi ada anak. Bukan anak zina maksudnya ya. Anak zina itu ada ayahnya juga kok, biologisnya ada. Tapi ada iklan lagi tuh Pak Riles. Itu biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ada yang nggak punya ayah tapi sudah punya ibu. Lalu Allah ingin mencipta. Mudah bagi orang yang sebelumnya nggak punya bapak, yang punya anak juga bisa meniupkan ruh kepada Adam itu. Lalu ini tercipta yang ada ibunya nggak ada bapaknya, dan ia disebutkan tidak pernah disentuh oleh laki-laki satupun di permukaan bumi ini. Isa putra Maryam, ya kan? Nah, ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah hampir ratusan tahun dan sudah diklaim sebagai aqim atau yang tidak mungkin untuk melahirkan. Ternyata Allah berikan karunia seorang putra. Siapa itu Fariles? Ibrahim. Udah Siti Hajar ya. Nama satu lagi setelah Hajar. Bukan Ishak Bu. Inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Hakikatnya kita hidup di dunia adalah ujian. Yang ada jalan yang baik, ada juga jalan yang tidak baik. Maka itu adalah pilihan-pilihan yang dipilih oleh seorang hamba itu. Kemudian kalau ujian, semuanya ujian. Jangan katakan ujian dalam Quran itu hanya yang memilukan hati saja, yang membahagiakan membahagiakan, menggembirakan hati itu juga ujian Bapak Ibu. Dalam Al-Quran ayat kedua dari surah Al-Mulk Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-mauta itu ada yang berkata itu simbol dari segala yang memerihkan hati.
meninggal satu di antara keluarga, tidak naik pangkat jabatan, belum dikarunia oleh Allah seorang putra, apalagi itu namanya disimbolkan dengan al-mauta. Manakala al-haya, dia juga menciptakan kehidupan. Al-haya itu simbol atau lambang dari segala sesuatu yang menggembirakan, dapat anak atau mungkin menaik pangkat jabatan, beruntung perniagaan, itu disimbolkan dengan al-hayata. Allah mengatakan bahwa bukti dari kekuasaan Allah itu dua keadaan ini silih berganti diperedarkan. Jadi kalau ada di antara kita yang berkeinginan, saya ingin bahagia terus hidup di dunia ini, nggak ada diuji dengan kesusahan, maka cari saja alam lain selain alam yang kita tempati ini. Kenapa? Karena hakikatnya sistem alam ini dibuat oleh Allah, dua keadaan itu silih berganti. Cuma terkait dengan talihi ini, ujian ini, banyak sekali di antara kita mempersepsikan ujian itu hanya yang memilukan saja, ya kan? Di lapangan terbukti misalnya si Anu meninggal satu di antara keluarganya, lalu kita berkomentar, sabar ya Pak ya, Bapak lagi diuji oleh Allah, tidak lulus pada ujian tertentu, mungkin di waktu yang lain kamu akan lulus, sabar ya, kamu lagi diuji oleh Allah. Tidak naik pangkat jabatan, kamu lagi diuji Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Kita berkomentar begitu. Jarang kita berkata kepada teman kita yang baru lahiran, Bu, hati-hati Bu dengan putra yang baru lahir ibu itu ujian dari Allah. Jarang. Tapi memang iya, itu hakikatnya ujian itu. Jarang kita berkomentar kepada bapak yang beruntung perniagaannya, Pak, hati-hati Pak, keuntungan bapak itu juga ujian dari Allah. Jarang kita berkata kepada teman yang naik pangkat jabatannya, Pak, hati-hati pangkat itu bapak lagi diuji oleh Allah dengan pangkat. Jarang. Tapi padahal iya, survei di lapangan membuktikan betapa banyak orang yang sukses diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepiluan kesedihan yang disimbolkan dengan al-mauta. Meninggal satu di antara keluarganya. Ustaz, terlalu cepat Ustaz, susah kami menerima apa yang ditakdirkan Allah ini Ustaz. Tapi pada akhirnya 2 hari setelah itu, alhamdulillah Ustaz, kami sudah bisa menerima. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Walaupun 2-3 liter air matanya, mungkin nggak itu nyawanya kembali lagi? Nggak mungkin. Maka dia bisa bersabar. Akhirnya, walaupun pada mulanya nggak bisa sabar ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Tetapi sangat sedikit orang, atau yang banyak sekali orang yang gagal ketika ia diuji dengan nikmat karunia. Naik pangkat jabatannya, lupa dengan teman satu liko dulu. Ini kan nggak sedikit itu ya. Lupa aja dia dengan temannya yang sama-sama berjuang dulu. Itu kan masih level biasa itu. Ini ada lagi lebih parah dari itu, Pak Riles. Lupa dengan dirinya sendiri, dia lupa. Apa maksudnya Pak Ustaz? Sombong dia. Ada lagi ternyata yang lebih parah dari itu. Lupa dengan Allah yang mengaruniakan nikmat itu kepada dia. Sebelum dapat kursi seringkali baca ayat kursi, Pak Riles. Sudah dapat kursi, ayatnya tinggal, ayatnya lupa. Itu yang disebut ya. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ya, kami uji, maka kami jadikan kepadanya itu sami'an basira. Pak Riles, ada perbedaan kan? Satu kata khalaqna, satu lagi kata ja'alna. Ya, beda. Maknanya menciptakan, menjadikan, ya kan? Terus apa sih bedanya yang lebih halus dari sisi bahasa? Kalau khalaqa itu, Pak Ardiles, nggak ada sebelumnya. Jadi ada. Pak Ardiles nggak ada sebelumnya. Jadi ada. Makanya inna khalaqna. Kalau faja'alna, dia sudah ada. Tapi ditambah, disempurnakan, dijadikan aksesorisnya. Itu kalau ja'alanya yang kedua. Kalau ja'ala itu, dia sudah ada. Tapi ada yang lain lagi yang diadakan. Kali ini manusianya sudah ada, tapi mungkin belum berfungsi secara utuh segala sesuatunya. Maka Allah menjadikannya sami'an basira, pendengaran dan juga penglihatan. Allah alam, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pakar terkait dengan objin itu ya, objin atau apa. Ada yang berpendapat begini, kenapa didahulukan kata sami, yang kedua basir? Di antara perangkat panca indera yang terkait dengan anak-anak itu lebih awal pendengaran berbanding penglihatan. Anak baru lahir walaupun matanya sudah terbuka begitu, tapi dia belum bisa merespon warna dan segala. Allahu a'lam. Ini bisa mungkin ditambahkan nanti ya oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang pakar terkait dengan ini. Oleh karena itu pertama diciptakan pendengaran.
ya dia apa namanya, pendengarannya itu lebih cepat ininya ya, berfungsinya itu. Baru adalah basir atau penglihatannya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah, Pak Riles, ini kayaknya nggak bisa seluruh ayat nih ya. Sampai di mana aja deh? Sampai di mana ya? Kita maksimalkan sampai jam 10, Zat. Wah. Ada diskusi juga, ada jawab juga. Ya, kita maksimalkan. Nanti kita kembalikan ke Ustaz. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faj'alnahu sami'an basira, itu artinya Allah setelah menciptakan manusia itu, yang pada mulanya ia adalah menjadi apa namanya, sel sperma bertemu dengan ovum, kemudian pada perkembangan sekian minggu pertama, kemudian 3 bulan pertama jadi apa, di segala macam itu proses-proses yang dilewatinya. Lalu ia diciptakan pendengaran, penglihatan. Sering nanti dalam ayat-ayat yang lain disebutkan, apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian tidak kan? Apakah mereka punya hati yang tidak berpikir dengannya? Apakah mereka mata yang tidak melihat dengannya? Apa maksudnya? Ketika Allah berikan fasilitas-fasilitas itu dengan panca indera, lalu tidak mengoptimalkan penggunaannya, tidak menyambut itu dengan menggunakannya secara maksimal, lalu engkar kepada Allah yang mencipta dia, itu dikatakan dalam Quran, disindir kita dengan kata yang agak kasar. Apa itu? Bagaikan binatang ternak atau lebih parah dari itu. Ketika tidak mampu memaksimalkan penggunaan sami', ketika tidak mampu menggunakan basir itu dengan secara maksimal. Itu juga di dalam surat Al-Muluk, Allah menyebutkan ketika orang-orang kafir itu nanti dimasukkan ke dalam neraka, lalu penjaga neraka itu bertanya, apakah dulu waktu di dunia tidak ada yang memberi peringatan pada Anda? Maka jawaban mereka, qalu bala, benar sekali ada. Qad ja'ana nazirun, ya, karena telah datang pada kami pemberi peringatan itu, tapi diabaikan oleh mereka. Sehingga ada penyesalan dari musyrikin yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Apa penyesalan mereka? Lau kunna nasma'u. Nah, itu kan kalau sami itu kan, kalaulah kita menggunakan secara maksimal pendengaran kita, mentaati apa yang diarahkan itu dengan baik, au naqilu, menggunakan otak akal kita dengan secara maksimal, makunna fi ashabis sa'ir, tentunya kita tidak akan terjerumus ke dalam neraka sa'ir ini. Saya kaitkan kata sami'an basira itu pada permulaan ayat surah kita ini dan apa yang diterangkan pada surah Al-Muluk, agar tercipta satu kombinasi yang sangat baik. Itu apa yang Allah berikan dari fasilitas itu, supaya kita maksimal di dalam menggunakannya, supaya menyahut akan arahan-arahan Allah, menyahut akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sidang pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Lalu pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami telah tunjuki ia, manusia itu, as-sabil, jalannya, imma syakiran wa imma kafura. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini hakikatnya adalah ujian. Ujian itu baik yang berupa kesenangan ataupun ujian itu baik berupa sesuatu yang memilukan hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk jalan-jalannya. Jadi jalan itu ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan, dan kepada manusia itulah tadi diberikan panca indera, pendengaran, penglihatan. Bila kita menggunakan maksimal itu, akan menuju pilihannya adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Oke. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara manusia itu imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mulai. Ini sudah mulai. Karena di awal tadi manusia nggak punya nama, belum diciptakan, dalam kondisi yang lemah, hina, disebutkan mimma'in mahin, dari darah yang hina.
Kalau ada sperma jatuh itu dibersihkan orang. Karena dia dianggap hina kan begitu. Lalu kemudian sudah jadi dia manusia, diberikan fasilitas, diberikan berbagai macam tadi alat untuk pendengaran panca indera. Tetapi setelah Allah tunjukkan ini nih jalan kalian yang benar, ini tidak boleh. Lalu pilihan-pilihan mereka ada juga yang menjadi kafura atau yang mengambil jalan yang tidak baik. Ya, mestinya kan yang tahu diri mestinya ia akan mengikuti arahan dari siapa yang selama ini menjaganya, memeliharanya. Lalu siapa yang memberi dia kehidupan mestinya akan mengikuti jalan itu. Tetapi hakikat dari kehidupan ini adalah ujian. Banyak sekali orang yang gagal dalam ujian-ujian itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita perpendek saja penjelasannya ya, karena kita akan berdiskusi beberapa saat lagi. Pada ayat yang keempat surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita lagi. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir. Karena tadi di atas ya, ada kemungkinan dua pemetaan dari manusia yang diciptakan itu, ada yang menuruti jalan keburukan, ada yang menuruti jalan kebaikan yang diistilahkan syakira. Jalan keburukan kafura. Adapun bagi mereka yang mengambil jalan keburukan atau yang diistilahkan kafura, kami telah siapkan kepada mereka apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kafir itu, salasila wa aghlala wa sa'ira, belenggu-belenggu, rantai ya. Salasila itu belenggu, wa aghlal rantai-rantai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sedikit sa'ir api neraka yang menyala ya. Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa kalau orang mendengarkan kata rantai, orang itu dirantai, orang itu dibelenggu, atau kalau orang gila biasanya dipasung, dibuat satu tempat yang ia tidak bisa lebih banyak bergerak. Kalau itu kira-kira image-nya apa? Image-nya adalah ini, dia mujrim, dia pelaku kriminal, dia itu kira-kira. Jadi Allah juga menghadirkan tentang model satu hal yang negatif itu yang dapat dicerna oleh akal manusia. Walaupun hakikat sebenarnya lebih parah dari itu. Karena apa? Episode-episode yang ada di neraka itu nanti belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, terlintas saja dalam hati, belum pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dia untuk mengingatkan manusia. Pertama, kalian belum ada dulu, lalu diciptakan oleh Allah. Allah memberikan panca indera yang kalian butuhkan, tetapi pilihan-pilihannya beda-beda. Ketika Anda memilih jalan yang buruk, kami juga sudah siapkan, begitu kira-kira. Kami juga sudah siapkan api neraka yang menyala-nyala, rantai-rantai yang siap untuk diikatkan, yang membelenggu, kira-kira begitu. Jangan sampai ada yang bertanya nanti Pak Riles ya, Ustaz, kalau sudah kami siapkan kata Allah, di mana dia letaknya itu sekarang? Rantainya di mana? Api neraka yang menyala-nyalanya di mana? Belok kiri Kuranji atau di daerah Pak Air, Allahu a'lam ya. Ini kita punya keyakinan bahwa sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di mana letaknya atau berada di mana, Allahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui. Lalu kemudian sebagaimana untuk orang yang ingkar kepada Allah sudah disiapkan berbagai aneka ragam azab, siksa dan model-modelnya. Dalam surah Insan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan apresiasi. Ya, itu cara Allah itu. Bapak Ibu sekalian, begitu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik, mentarbiyah umat, yaitu dengan memberikan ancaman-ancaman, tapi pada waktu juga memberikan harapan-harapan. Ancaman itu gini, nanti kalau Anda berbuat jahat atau mengambil jalan yang buruk, kami telah siapkan api neraka, kami telah siapkan. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan juga akan diberikan ini. Nah, jadi itu
itu adalah penyeimbang sehingga optimisme dan motivasi untuk beramal itu akan muncul dari manusia, dan mereka akan mengambil yang menggunakan maksimal pemikirannya atau pendengarannya, maka mereka tentunya akan memilih pilihan yang tepat, yaitu jalan kebenaran. Pada ayat yang kelima surah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalau tadi orang yang engkar kepada Allah, yang mengikuti jalan keburukan, maka dirantai, dibelenggu, kemudian juga adalah disiapkan api neraka. Beda dengan mereka yang mengambil jalan hidayah, beda dengan mereka yang mengambil jalan kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, al-abrar itu jamak dari perkataan bir. Birrun itu adalah kebaikan, ya. Abrar, orang-orang yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada mereka minuman-minuman min ka'sin, dari gelas-gelas yang berisi minuman mizajuha kafura, yang campurannya adalah air kafur. Air kafur ini disebutkan minuman yang terenak, disebutkan adalah nama suatu mata air yang di surga, yang air putih dan baunya sedap sekali serta enak sekali untuk diminum. Oke, saya ingin jelaskan. Ustadz, biasa-biasa aja kok. Ya, mata air nggak ada manisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pendekatan yang menggambarkan sesuatu kenikmatan. Begini. Ini pada mulanya dihadirkan Allah untuk mereka yang berada di padang pasir yang sangat tandus. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Mekah itu ada dulu air yang dialirkan pakai selang, lalu agak tinggi lalu turunkan ke bawah. Itu mereka katakan syalalat. Syalalat itu air mancur, air terjun. Kalau dibanding dengan yang di jalan di Parangpanjang, jauh sekali. Itu mereka sudah nama yang disebutkan tempat rekreasi yang termegah di sana. Padahal itu kan karena keterbatasan pemandangan mereka, image mereka terkait dengan air terjun itu, Pak. Jadi kalau ada contoh surga itu ada air yang mengalir, lalu ada taman-taman, Masya Allah. Lalu ada orang Arab datang ke Indonesia, dia bilang apa? Seorang penulis datang ke Indonesia mengatakan, wah, itu adalah bongkahan bumi pertiwi Indonesia, itu adalah miniatur surga yang dititipkan Allah di alam itu, katanya. Ketika kita turun pesawat itu mana ada gunung yang penuh sekali dengan pohon-pohon, yang ada adalah batu yang tandus, yang kering. Itu yang terjadi ketika kita turun di Mekah, di Madinah, di beberapa negara-negara Timur Tengah. Oleh karena itu, ya ini patut kita syukuri dengan nikmat karunia yang Allah berikan pada kita. Apa yang ingin Anda sampaikan? Allah Subhanahu wa taala menganalogikan tentang nikmat surga itu dengan memberikan minuman-minuman yang pada gelas-gelas yang tercampur dengan air mata air di surga yang sangat nikmat luar biasa. Jadi ini menggambarkan, tentunya kalau kita bawa konteks ini di Indonesia, apa minuman yang paling terlezat yang pernah kita nampak dan kita rasakan, maka surga itu jauh lebih dari itu. Kenapa? Sekali lagi, sampaikan, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, terlintas saja dalam hati, belum pernah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa untuk semuanya dibahas dari surah Al-Insan ini, masih sangat banyak pembahasan kita, tetapi dari apa yang kita sampaikan pada hakikatnya intinya dari surat ini adalah perenungan kita sebagai manusia yang untuk kita mengenali akan awal kejadian kita. Lalu kemudian setelah kita menjadi besar, lalu kemudian menjadi ini dan itu, kenapa harus sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah telah memberikan kehidupan, sementara itu Allah telah menjaga memelihara kita, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang kita butuhkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Masya Allah. Pada mulanya kita makan itu, seorang bayi janin yang ada dalam perut
perut ibu itu sudah harus makan. Kalau tidak terjadi pertumbuhan, maka sang ibu dia akan repot untuk mencari dokter spesialis spesialis anak. Kenapa itu? Janinnya tidak berkembangan, maka perlu makanan yang sebelumnya tidak ada di situ. Sehingga bagaimana caranya? Allah membuatkan selang antara janin dan ibu, di antara rahim dan janin itu disebut dengan tali plasenta. Kan nggak boleh lama-lama itu Pak Riles, maksimal 9 bulan 10 hari. Siapa yang menutup itu? Allah juga yang berkuasa untuk menutup itu. Lalu kemudian Allah ciptakan mulut, Allah ciptakan kerongkongan, Allah ciptakan lambung, segala macam itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, yang sebelumnya ibu-ibu tidak ada air susunya karena ada seorang putra yang dilahirkan, putri yang dilahirkan. Lalu Allah mengaruniakan ada air susu ibu. Masya Allah. Dan peneliti mengatakan bahwa makanan yang terbaik untuk anak-anak di usia di bawah 6 bulan adalah ia minum air susu ibunya dengan ASI secara natural. Itu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, nggak boleh lama-lama. Berapa lama maksimal Pak Ardiles? 2 tahun. Oh ya, kayak tadi ini ya materinya tadi kan. Ya. Berapa lama? 2 tahun ya. Paling lama ia seorang anak menyusui susu ibunya adalah 2 tahun. Maksimal itu 2 tahun. Liman arada ayyutim marradha'ah dalam Quran. Kenapa begitu 2 tahun Pak Riles? Karena ada adiknya lagi ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan udah bisa berinteraksi dengan nasi, dengan yang lain. Allah ciptakan tanahnya, Allah ciptakan udaranya, Allah ciptakan airnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa tumbuh padi, bisa tumbuh jagung, bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan. Air itu benda mati. Ya kan? Air benda mati. Tanah itu benda mati. Udara itu benda mati. Cahaya matahari untuk fotosintesis itu adalah benda mati. Tapi dari benda-benda mati ini bisa menghidupkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh padi, tumbuh jagung, tumbuh kacang. Siapa di sebalik ini semuanya? Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Kesitulah yang kita ingin diarahkan dalam ayat-ayat kita ini supaya tidak ada satupun kesombongan di antara kita, sehingga apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihlah pilihan jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok atau jalan kesesatan yang membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Riles, masih ada waktu tersisa 10 menit lagi barangkali untuk kita berdiskusi. Di antara Bapak Ibu ada barangkali yang ingin menambahkan atau barangkali ingin mempertanyakan, dipersilahkan. Tentunya melalui Pak Riles sebagai